Selamat siang, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Andi Ikhwan. Saudara, tim aparat gabungan tengah menyelidiki penyebab penyerangan Polsek Ciracas. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat sudah ada 10 saksi yang diperiksa. Mabes TNI Angkatan Darat hari ini menggelar konferensi pers. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan media sekalian. Siang ini TNI Angkatan Darat akan memberikan penjelasan tentang sejauh mana kami menangani insiden yang terjadi di daerah Ciracas. Pertama, TNI Angkatan Darat memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa. Jadi kami mohon maaf atas kejadian tersebut dan kami akan mengawal agar ada tindak lanjut termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Kedua, sudah seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Puspom TNI, hadir di sini Komandan Puspom TNI, ini Mayor Jenderal TNI Edi Rate Mutis. Tetapi untuk personel-personel yang pelakunya adalah prajurit Angkatan Darat, maka TNI Angkatan Darat akan menangani langsung, disupervisi oleh Puspom TNI. Karena kami ingin mengungkap sejauh-jauhnya sampai semuanya terungkap. Jadi tim dari Puspom Angkatan Darat, saya hadirkan di sini Komandan Puspom TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Dodi Wijanarko, kemudian Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Teguh Harif, dan Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Tepi Lubis. Kami menangani sejak detik-detik pertama. Dan sejauh ini yang sudah diperiksa di Polisi Militer Kodam Jaya ada 12 orang. Dan 12 orang ini adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Tetapi ada 19 orang lagi yang sudah ada indikasi dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan. Jadi total berarti nanti ada 31. Dan pemeriksaan ini akan berlangsung dan akan dipenuhi semua kebutuhan administrasi sehingga mereka tidak akan bisa lagi komunikasi dengan orang di luar.
berdasarkan penelusuran tidak akan berhenti di sini. Karena begitu banyak sebetulnya yang ada pada saat malam kejadian. Jadi kami yakin 31 ini adalah bagian dari pengembangan pertama. Kami akan terus dan kami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, saya juga memohon bantuan kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan informasi. Selain kami melakukan pemeriksaan secara fisik, secara elektronik, segala macam yang kami bisa lakukan, kami juga ingin bantuan informasi dari masyarakat. Ini adalah ketua tim penyidik. Kolonel Yoga Suara ini adalah, coba berdiri, orangnya ini adalah ketua tim penyidik lapangan yang juga menjabat sebagai komandan polisi militer Kodam Jaya. Nomor HP-nya tertera. Kami mohon dengan sangat segala informasi yang diketahui oleh warga masyarakat maupun prajurit TNI Angkatan Darat tentang para pelaku. Kami tunggu informasinya di nomor HP ini. Dan nanti juga Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat juga akan mengawasi secara ketat dari hari ke hari tentang perkembangan. Jadi kami benar-benar mengharapkan bantuan dari warga masyarakat sehingga semua yang terlibat dan bertanggung jawab bisa kami bawa ke proses hukum. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Jadi selain pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh masing-masing, dan ini akan berbeda satu dengan lainnya, maka kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan pada saat mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kemudian kita juga akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan. Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut, dan nanti Pangdam Jaya melaporkan kepada saya, dan dari jumlah itulah yang kemudian akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apapun peran. Dengan demikian tidak ada lagi orang hanya pasrah menyerahkan diri. Sama sekali tidak. Mereka juga harus bertanggung jawab bahwa tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu, kita sudah menyiapkan juga lapisan-lapisan apabila ada yang berusaha berbohong dalam pemeriksaan.
atau menyembunyikan atau bahkan menghilangkan bukti keterlibatan, maka akan kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Jadi tidak akan ada lagi, perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan kepada mereka yang berusaha menyembunyikan. Tidak ada lagi hanya sama saja begitu saja. Itu saja penjelasan dari kami, dari TNI Angkatan Darat. Kami buka pertanyaan dan kami siap menjawab dari tim yang selama ini melakukan pemeriksaan seluas-luasnya. Dari paling kiri ya. Para pejabat juga didengarkan, sehingga bila ada tambahan jawaban nanti bisa langsung. Permisi, selamat siang. Saya Sare, wartawan dari detik.com. Pak, izin mau tanya. Ini kan dijelaskan kan karena ada oknum TNI ya. Nah, kenapa sih oknum TNI ini gampang tersulut emosinya karena hoax itu Pak yang disampaikan oleh KDMI itu Pak? Apakah ada kalimat tertentu yang menjadi pemicunya? Lalu yang kedua, kenapa sasarannya Polsek Ciracas? Ya, itu dulu Pak. Terima kasih banyak. Kalau soal tersulut, itu adalah tanggung jawab masing-masing prajurit. Kita nggak mau terima. Mau tersulut apa kayak gitu? Yang jelas mereka melakukan tindakan apa ya, tanggung jawab loh. Soal apa yang dikatakan oleh A, B, C, D, E masih dalam pemeriksaan dan gak ada hubungannya. Yang jelas apa yang mereka lakukan itu saja. Mau mereka ketipu mau enggak, salah sendiri. Kami tidak akan mentolerir lagi. Tidak boleh kejadian seperti ini terjadi lagi. Dan mereka harus bayar. Berikutnya. Oke, terima kasih Pak Kasat atas waktunya. Yang pertama, saya di sini Iwan, saya mau menanyakan pertanyaan pertama. Dari hasil penyelidikan sejauh ini, apakah sudah diketahui alasan dari anggota TNI ini, kita bisa sebut Praja NU ini, menyebarkan berita bohong kepada teman-temannya? Nah, yang kedua, untuk melakukan penyerangan ke Polsek Ciracas dan juga Pasar Rebo, itu siapa yang memprovokasi Pak Kasat? Mungkin bisa diinformasikan. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau soal substansi, memang kita sedang telusuri lebih dalam. Tapi apapun alasannya nanti yang terungkap, tindakan itu kan sudah terjadi. Makanya saya bilang dari awal, tidak akan ada hubungannya yang kemudian akan memberikan apakah toleransi kepada tindakan yang kemudian terjadi setelah apakah informasi atau ada orang ketiga yang memberikan info tambahan. Ini hanya soal apa ya motivasinya dan apakah ada pengaruh narkoba atau tidak. Terus kami kembangkan semuanya. Kami tidak menutup semua yang mungkin terjadi. Kami lakukan pemeriksaan semuanya dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya internal kami. Sampai BNN pun kami turunkan. Jadi kami ingin memastikan iya apa yang terjadi. Tapi sementara kita mencari motivasi awalnya, tidak kemudian membatalkan tindakan kekerasan main hakim sendiri yang menimbulkan korban kerugian. Itu aja. Pak, izin. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Rama dari Berita TV. Yang pertama berkaitan dengan hasil proses penyelidikan sejauh ini. Dari sebelumnya kan memang sempat ada kerusakan-kerusakan seperti di halte bis di pasar itu kita ada beberapa yang dirusak dan kaca yang dirusakan. Terus lantas nantinya dari pihak TNI sendiri dengan pihak Transjakarta seperti apa sinerginya. Lalu yang kedua soal penyelidikan yang berkaitan dengan sinergitas antara TNI dan kepolisian. Berkaitan dengan penyelidikan ini seperti apa sinergitas dari kepolisian dan TNI? Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk segala kerusakan material maupun korban yang dirawat itu ditangani langsung oleh Pangdam Jaya. Jadi Pangdam Jaya mempunyai tanggung jawab untuk merekap semuanya, satu pintu saja,
sehingga nanti kita tahu dari satu sumber apa yang rusak, berapa biaya penggantian. Nah, sehingga dari situ itulah kita hitung, sehingga orang itu nggak hanya misalnya masuk penjara, enggak, mereka harus bayar. Terlalu enak kalau mereka hanya kemudian dihukum. Hukum pidana berjalan, tapi mengganti harus. Dan kami akan mencari mekanismenya. Misalnya, mereka ini masih terima gaji, kalau mereka prajurit angkatan darat, sampai dengan mereka dinyatakan dipecat. Jadi tergantung dari laporan Pangdam Jaya berapa yang akan diganti oleh mereka dan berapa jumlah mereka, itu akan kita perhitungkan. Sehingga itulah mekanisme yang saya bilang tadi. Kalau soal kerjasama kita dengan Polri, itu kan nggak perlu lagi diragukan. Sudah dari dulu dan kita sudah punya komitmen dan nggak ada hubungannya dengan insiden ini. Ini adalah oknum-oknum yang tidak punya kebijakan dan tidak punya hati, sehingga mereka memilih melakukan ini. Dan saya akan mengunjungi mereka-mereka yang sekarang ini dirawat. Jadi setelah ini saya akan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat mereka-mereka yang menjadi korban, sebagian dari anggota Polri dan sebagian lagi masyarakat, dan bahkan salah satu ada dari media. Oke? Izin Pak, saya Rambo dari Republika. Tadi kan Pak Kasat menyebutkan kalau di luar 12 orang sudah diperiksa akan ada 19 orang lagi. Ulangi Mas. Kan dari yang tadi Pak. Mas. Dari yang Pak Kasat bilang tadi kan di luar yang 12 orang sudah diperiksa ada 19 orang lagi Pak. Nah itu didapat dari mana? Apakah dari, kan dari Pak Panglima sendiri sudah menyebut ada 12 orang sudah diperiksa, 27 orang sudah didapatkan dari kontak dari Prada MI, dan kemudian 2 dari CCTV yang menggunakan sepeda motor itu. Nah ini apakah 19 orang itu termasuk dari yang 27 orang dari kontak itu atau bagaimana Pak? Paling itu aja Pak, terima kasih. Semua kami lakukan seperti tadi, baik dari hasil investigasi Mas, hasil investigasi terhadap 12 orang maupun terhadap investigasi lain, mau elektronik, mau info dari masyarakat. Kami sudah menerima info dari warga masyarakat dan kami sangat berterima kasih. Oleh karena itu, tapi saya yakin dan semua tim penyidik juga yakin bahwa yang sudah kami dapatkan indikasi itu belum selesai. Belum. Masih begitu banyak, dan bahkan saya mengucapkan tadi obstruction of justice karena memang kita juga melihat indikasi itu. Jadi kita tidak mau mereka kemudian walk away begitu saja. Oleh karena itu kita minta bantuan dari seluruh warga masyarakat, dan kita jamin gak akan bocor laporan ini karena kami memang membutuhkan ini. Tanpa bantuan dari warga masyarakat pasti, kalau mereka ada yang tadi berusaha untuk obstruct the justice, itu kami juga punya keterbatasan lainnya. Terima kasih Pak, saya Ayu dari Metro TV. Saya mau mengkonfirmasi saja, apakah Prada MI itu memang sudah diperiksa termasuk ke 12 orang? Siapa? Prada MI. Oh. Ya, itu apakah itu sudah diperiksa? Apakah itu masuk ke yang 12 sudah diperiksa dan sudah terbukti ada pelanggaran-pelanggaran hingga pemecatan? Nanti ada kemungkinan seperti itu, atau masih ke 19 orang yang akan segera dijagalkan ini Pak? Dan mereka yang sudah diperiksa ini 12 orang ini ditahan di mana Pak? Kalau boleh tahu. Jadi 12 orang ini ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya di Guntur, dan semua yang kita panggil hari ini pun akan langsung kita tahan, dan mereka akan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya di Kodam Jaya saja, kita punya beberapa tempat. Ada pusat polisi militer Angkatan Darat di sini, di dekat Gambir. Ada lagi beberapa tempat lagi. Kami akan tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Prada MI sudah jelas, dia adalah salah satu dari
mereka. Dan sejauh mana ya kita juga masih, tapi mereka kan sudah di tangan, Prada M ini sudah di tangan kita, walaupun masih dirawat di rumah sakit TNI Angkatan Darat. Tetapi statusnya adalah termasuk yang terperiksa. Jadi ini kita juga berawal dari sini. Berikutnya. Tidak ada? Oke. Ya, masih ada. Monggo. Seluas-luasnya. Di sini dulu, kiri dulu. Pak, mau konfirmasi aja. Sebenarnya sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka belum? Kalau ada berapa orang? Lalu kan sebelumnya dijelaskan kan itu pengrusakan itu oleh 100 orang ya. 100 orang itu seluruhnya TNI atau ada warga sipil juga ya? Itu dulu Pak, makasih. Tersangka itu yang jelas 12 ini langsung kami tahan. Dan kita kan 12 ini juga memutuskannya bukan berarti kita hanya tidak, sudah mengarah. Jadi walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka, karena kita masih terus mengembangkan, menggali itu bukan hanya sekali, karena belum tentu kita tanya sekali kemudian yang diberikan keterangan itu benar, kan belum tentu. Kami nggak mau, kami punya teknik, para penyidik punya teknik, punya pengalaman, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kita terus mengembangkan sampai seluas-luasnya, tersangka atau tidak, yang jelas mereka langsung kami tahan. Termasuk semua yang kami panggil berarti itu sudah lebih mengarah. Yang jelas sampai saat ini belum ada yang kami kembalikan, itu saja. Jadi yang kami periksa belum ada yang kami kembalikan. Ya, izin Eman RRI. Pak, ini berkaitan kejadian begini kan sangat meresahkan masyarakat, semua masyarakat kita Pak. Bagaimana tindakan Bapak dan harapan Bapak kepada masyarakat agar tidak khawatir, karena ini menyangkut nama besar TNI yang saat ini dipimpin langsung oleh Pak Kasat sendiri, dan berkaitan ke depan ini Pak. Mungkin terkait saya juga terlambat penegasan Bapak, jika anggota TNI di bawah kepemimpinan Bapak, apa tindakan keras Bapak kepada mereka? Terima kasih Jenderal. Ya, ini sangat meresahkan, sangat memalukan dan sangat merugikan nama Angkatan Darat. Oleh karena itu, seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi, apapun tindak pidana mereka sesuai dengan keterlibatan, hukuman tambahannya adalah pemecatan dari dinas militer. Inilah pesannya. Coba lagi, silakan coba lagi. Di mana? Saya akan lakukan ini. Karena apa? Karena memang nggak boleh dilakukan. Apa dasarnya? Kita ini negara hukum. Jadi kalau ditanya apa jaminan saya? Ya jaminan saya adalah saya akan tindak tegas. Tapi kami juga punya keterbatasan dalam mengungkap. Karena apa? Karena ada yang obstruct the justice. Oleh karena itu, bantuan dari warga masyarakat supaya para pelaku ini jangan lenggang kangkung gitu aja. Bantu kami. Kami akan hukum pidananya plus pecatnya. Biar tahu, gak ada tempat mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, bukan menjadi profesi lain. Mereka harus patuh. Dan KUHP sudah mengatur itu di salah satu pasalnya. Dan itu akan kita terapkan. Ya. Timo dari RFP, apakah dari kesaksian warga itu ada kelompok massa ini membawa senjata? Apakah pembawaan senjata ini pada saat kelompok massa ini sedang bertugas, atau bagaimana mekanisme? Apakah investigasi itu soal senjata ini? Nah, ini yang berada di TKP, Komandan Kodim Jakarta Timur. Itu adalah perkiraan. Makanya kami pun juga tidak
merasa sudah cukup. 12 sudah ditahanan, diperiksa, 19 lagi, berarti 31 total nanti. Apakah itu sudah cukup? Belum. Kami yakin semua, kami semua sepakat. Lebih dari itu. Nah, hubungannya dengan penggunaan pistol. Jadi, Komandan Kodim di TKP itu didatangi. Begitu terjadi, didatangi salah satu korban. Korban itu menunjukkan, Pak, saya ditembak. Nah, ditunjukkan lukanya kepada Komandan Kodim. Nah, lukanya yang dilihat ini bukan luka tembakan senjata api. Kira-kira, kami belum pasti. Kami akan juga datangi rumah sakit Polri di Kramat Jati, yang juga salah satu media kan katanya ada kena serpihan. Nah, serpihan itu serpihan dari peluru apa? Tapi kalau dilihat secara kasar dengan mata oleh Komandan Kodim, lukanya itu kecil dan seperti peluru dari airsoft gun. Jadi bukan senjata api. Tapi kita juga nggak akan berhenti di situ. Itu kan baru salah satu. Kita akan terus, makanya kunci keberhasilan ini adalah dukungan dari masyarakat, dari prajurit Angkatan Darat yang lain, atau dari siapapun, supaya mereka yang melakukan, terlibat, apapun perannya, bisa kita bawa ke dalam proses hukum. Ada lagi? Ya. Terima kasih Pak, saya online dari ProPublic Pak. Saya hanya minta penjelasan lebih detail dari Bapak Kasat soal masalah ganti rugi yang dipakai oleh tersangka. Tadi Bapak menyebutkan bahwa mekanisme untuk penggantian ganti rugi diambil dari gaji. Nah, cara mekanisme bagaimana Pak? Dan misalkan dari kerugiannya lebih besar dibanding gaji, itu sampai batasan itu sampai bagaimana Pak? Batasan gajinya kecil, kerugiannya besar. Bagaimana cara mengaturnya Pak? Terima kasih Pak. Ya itulah yang kita akan nanti cocokkan. Jadi Pangdam Jaya bertugas untuk menghimpun mereka kerugian yang ada dan berapa nilainya itu. Kemudian kita juga sambil berjalan pemeriksaan untuk mencari sejauh mungkin hingga semua yang terlibat datang di TKP itu juga ikut bertanggung jawab. Selain mendapatkan hukuman dari tindak pidananya, tapi juga mereka harus menjadi bagian dari penggantian tadi. Supaya apa ya? Supaya mereka merasakan bagaimana rasanya bertanggung jawab. Dan kan tidak berarti kemudian setelah diganti rugi itu ya ada beberapa harga yang harus mereka bayar. Ya inilah ini. Supaya ini juga menjadi pelajaran bagi semuanya. Bahwa tidak boleh kita melakukan tindakan hakim sendiri tidak sesuai hukum, karena konsekuensi begitu banyak. Pakai mikrofon. Pak, saya Hasmi dari MNC Pak. Mau menjelaskan mau minta lebih detailnya Pak. Dari yang sudah diperiksa dan yang akan diperiksa, ini apakah dari kesatuan yang sama ataukah memang mereka dengan dari angkatan yang sama juga Pak? Karena kemarin dari Pangdam Jaya bicara angkatan 2017 gitu. Tidak semuanya dari angkatan yang sama dan tidak dari satu satuan saja. Makanya kami tarik ke Mabes Angkatan Darat. Ada beberapa satuan sudah, dan kami akan kejar sampai kemanapun, apapun satuannya. Yang terpenting adalah bantu kami. Kami janji akan serius dan akan kita kawal proses hukum ini. Jadi kita tidak mau membatasi diri pada satu angkatan, nggak ada. Pokoknya semua. Dan sejauh ini juga ternyata sudah yang dari kita sebut itu juga dari banyak satuan, dari pangkat yang berbeda. Pangkatnya saja berbeda, sudah jelas angkatannya berbeda. Lagi. Ya Pak, untuk menambahkan, saya kenal dari LTV, tadi sempat disinggung masalah pangkat. Untuk ini pangkat paling tinggi yang menjadi tersangka yang ada di daftar, mungkin bisa disebutkan Pak. Terima kasih. Ya sejauh ini adalah
Sersan Mayor, tapi kami tidak mau puas di sini. Karena juga ada komunikasi yang menyebut bukan jabatan tapi juga sebutan yang walaupun bukan berarti sebutan yang tinggi, lebih tinggi dari hanya seorang sersan mayor. Intinya kami belum berhenti nih Mas, makanya bantu kami. Kami tidak akan berhenti di sini dan tidak akan puas dan tidak akan kita menyerah pada hanya pengakuan saja. Kita minta masukan dari berbagai pihak. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Kita semua, satu lagi permohonan saya, kasus sudah kami ditangani di Angkatan Darat untuk personel pelaku Angkatan Darat. Oleh karena itu, update perkembangan berikutnya akan disampaikan oleh Komandan Pusat Komandan Polisi Militer Angkatan Darat. Nanti akan diumumkan sesuai dengan perkembangannya. Sehingga Pangdam Jaya, Komandan Korem, Komandan Kodim, biarkan saya ingin mereka untuk fokus bekerja membantu. Tapi kalau mereka diminta wawancara-wawancara itu ini nggak kerja-kerja, itu aja ya, mohon bantuannya. Jadi ini official press conference, kemudian berikutnya dijadwalkan setelah ada perkembangan dan kami janji pasti memberikan update. Selamat siang. Demikian info terkini, terima kasih dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.